Yang untuk kasus tersangkanya Doktif, tadi udah dibahas ya, untuk kasus tersangkanya Doktif, yang Doktif sampaikan adalah kebenaran. Dan pasal tersebut akan gugur jika yang Doktif sampaikan untuk melindungi publik. Ya, pada saat AS itu menjadi justiper, jelas dia bukan seorang dokter. Karena dokter tidak boleh menjadi seorang justiper. Justiper dalam arti begini, banyak yang nanya, emang justiper salah? Itu ya, maksudnya Doktif ini justiper skincare. Ya, skincare yang tidak ada izin edar Badan POM. Tiba-tiba dia masukkan ke Indonesia, dia jual secara bebas. Dan dia pun mengakui bahwa dia adalah seorang justiper. Jadi jangan ngambek ya. Karena kan kamu sendiri dulu bangga sebelum kasusnya Doktif muncul, kamu bangga disebut dengan justip. Sekarang ya udah hadapi itu. Gitu. Doktif harus melindungi masyarakat karena kamu menggunakan profesi kamu untuk menjual produk-produk yang berbahaya. Gitu. Dok, tapi dia sibuk dengan proses ini yang terus bergulir. Tapi juga mau ibadah kan, mau umroh kan. Betul. Terganggu kan sih dan kepingin Enggak, biasa aja. Pengennya seperti apa sih Dok untuk masalah ini dan di Salah Indonesia gini seperti aja. apa? Jadi gini, yang salah ya sudah mengakui salah. Jangan merembet kemana-mana. Kemarin Doktif dengar malah SS merembet ke Bella Sofia. Ada disebut juga Bella Sofia. Sudahlah untuk SS. Lebih baik kamu diam dan juga Doktif minta untuk Arif Afanda dan semua staf kamu untuk berhenti menyebarkan hoax atau menggiring opini yang buruk tentang Doktif. Ya, kalau Doktifnya sendiri sih santai, tapi lebih baik kalian fokus ke kasus hukum yang saat ini akan kalian terima akibatnya di bulan April. Ya, jadi nanti bulan April insya Allah semuanya akan terang benderang guys. Gitu. Ya. Dok, ini yang terkait dari DRL sendiri, kabarnya katanya sebenarnya DRL tidak ingin memperkarakan, tetapi karena dari pihak manajemen yang melihat ini sudah kelewatan batas, mungkin Doktif sendiri melihat cuma kembali lagi ke kalian masih percaya kah dengan omongan seperti itu? Masih percaya kah dengan omongan beliau? Kalau Doktif pribadi, disclaimer, Doktif tidak percaya sedikit pun omongan yang keluar dari mulut dia. Ya, Badan POM aja bisa dia bantah. Ya, sekelas instansi Badan POM yang sudah melakukan penyelidikan ke pabriknya, itu pun masih dia bantah. Jadi ya maaf aja ya untuk DRL, Doktif tidak percaya sedikit pun apa omongan kamu. Dok, katanya kemarin saat wawancara dia bilang dia tidak marah, tetapi dia tidak mau berdamai karena harus ada kebobolan. Mungkin dari Dokter sendiri ada suci Ramadan nih, main berdamai atau tetap ada keinginan untuk bertemu secara tabayun gitu, Dok? Kalau ingin bertemu, beliau emang ingin bertemu dengan Doktif melalui Dokter O. Ya, beliau memang ingin bertemu bertemu dengan Doktif melalui Dokter O. Tetapi dari awal Doktif tidak ingin bertemu. Apalagi sekarang dengan kasus yang beliau melaporkan Doktif di Jakarta Selatan. Ya, Tapi mungkin alasan Doktif tidak ingin bertemu karena apa sih, Dok? Mungkin karena sakit hati kan atau seperti apa, Dok? berdamai juga mungkin. bukan, Doktif ingin dia mempertanggungjawabkan masyarakat tentang produknya dia dan berhenti untuk memberikan hoax ke masyarakat. Ya, bukan untuk Doktif. Ya, bukan untuk Doktif. Untuk pembelajaran ke semua outlet skincare flexing di Indonesia. Jualah dengan cara yang jujur. Ya, bukan dengan cara menipu masyarakat atau membodohi masyarakat. Stop melakukan itu semua. Ya, begitu aja sebenarnya tujuan Doktif dan kembalikan hak dari masyarakat. Ya, oke. Dok, terakhir berarti belum ada surat tersangka dari Medan sendiri ya? Sudah, Doktif baru terima suratnya. Kan Doktif akan menyampaikan apa adanya. Doktif tersangka. Jadi suratnya sudah nyampe kemarin. Jadi kalau pada saat Doktif bilang belum tersangka, memang suratnya belum Doktif terima pada saat itu. Tetapi sudah Doktif terima kemarin. Ya, dan sekali lagi Doktif bangga dengan statusnya Doktif karena Doktif membuka kebenaran, yang membongkar kebohongan yang selama ini dia tutupi. Gitu. Dia benar adalah seorang justiper dan itu semua ada jejak digitalnya. Membuka kebenaran tapi malah akhirnya jadi tersangka sendiri, mungkin gimana sih Dok? Gak ada masalah, bangga aja karena Doktif benar, kecuali Doktif salah ya. Jadi Doktif tantrum, marah, enggak, Doktif benar. Doktif semua bukti-buktinya Doktif pegang. Jadi tidak ada yang Doktif berikan ke kalian itu adalah hoax. Gitu. Bahkan mungkin akan ada tutupan balik ya. Karena seperti kalian ketahui Doktif sudah melaporkan dia penyebaran produk etiket biru secara bebas. Ya, dan itu jelas melanggar hukum dengan ancaman pidana 12 tahun. Bahkan ini agak cukup aneh ya, karena kasusnya Doktif pelaporan di Medan dengan bukti yang kurang itu bisa berjalan sangat cepat. Gitu. Apalagi dengan kasus tersangka. Jadi Doktif sudah melaporkan ke Mabes Polri, sudah dijemput ke Mabes Polri dan ke
karo wasidik gitu. Kita tunggu nanti seperti apa ya. Dok, mungkin ya untuk terakhir dok, yang dari laporan doktif yang hari ini mungkin membawa bukti apa aja sih dok yang akan yang Oh, dilaporkan sudah tadi? kan sebenarnya bukti ini sudah dokter siapkan jauh-jauh hari, cuman belum sempat aja ya, dokter kerja ya, jadi belum sempat. Bukti-bukti sudah lengkap semua, Apa aja dok? jadi tinggal seperti biasa konten, flash disk semua sudah lengkap, tinggal diserahkan aja ke penyidik. Oke. Ada yang ingin disampaikan nggak sih dari doktif sendiri untuk DRL? Doktif, ada yang ingin doktif sampaikan sendiri nggak sih nih untuk DRL sendiri? Untuk DRL, pesan dokter, jadilah pribadi manusia yang bertanggung jawab ya. Jangan menjadi pribadi yang mencela-mencele ya, atau menggiring opini yang buruk, menuduh doktif tidak kooperatif, sementara kamu sendiri tidak kooperatif dengan tidak mendatangi panggilan ke Polda Metro Jaya. Kasihan teman-teman wartawan sudah pada nungguin di sana. Ya, setidaknya kamu mengirimkan berita gitu loh. Oke, kita DRM, saya bakalan datang nih di Polda memenuhi panggilan tanggal segini, sehingga kalian tidak membuat para wartawan nunggu, jurnalis ini nunggu. Itu ada etikanya. Ya, kamu sebagai seorang dokter, kasihan mereka ini nunggu gitu. Jadi kalau pesan doktif, ikuti, datangi panggilan Polda Metro Jaya, itu instansi loh. Ya, jadi kamu adalah manusia yang tidak kebal hukum. Jadi jangan merasa kamu adalah manusia yang kebal hukum. Ya, tidak ada yang manusia kebal hukum, termasuk kamu TRL. Ya, ikuti prosedurnya. Datangi kantor Polda Metro Jaya dan berikan keterangan ke pabrik, berikan keterangan ke jurnalis dengan gagah berani, dengan gentle, dengan lantang dong. Kalau perlu pakai kopiah dan sorban. Ya, oke? Oke. Thank you dok. Dokter AS itu sendiri tadi sempat bilang bahwa kalau misalnya merasa marah itu laporin aja dan Sudah dilaporkan. berarti yang dokter laporkan itu menjawab tantangan Sudah dilaporkan semua. Siap. Jadi kalau dokter termasuk yang Arif Amanda kemarin, laporkan dong, dan macam-macam. Sudah dokter laporkan. Jadi jangan ditantang karena pasti akan dokter laporkan kalau kalian yang minta. Kalau bukti sudah di tangan, tinggal apakah itu yang kalian minta? Itu yang kalian minta, oke, dokter laporkan. Jadi jangan bilang dokter buta lapor ya, kalian yang minta. laporannya di mana untuk dokter AS? Untuk dokter A di Polda Metro. Di Polda Metro Jaya. Jadi memang kelasnya Polda Metro aja. Karena kalau Polda Metro itu agak sulit ya. Jadi enaknya itu Polda Metro, mereka tuh melakukan screening atas semua laporan kita. Jadi kalau pas laporannya doktif, itu benar-benar ketat sekali, pemeriksaannya ketat sekali, bukti-buktinya lengkap baru bisa naik, baru bisa naik. Laporannya apa dan kapan? Setelah dia melakukan doktif tersangka. Doktif langsung lapor. Pasal yang dikenakan ke Lupa doktif itu pengacara. Yang jelas ancamannya 12 tahun. Oke? Oke. Thank you doktif. Terlalu sering menyebarkan berita hoax itu bukannya dokter. Jadi secara hukum berarti akan melaporkan, dan monggo silahkan dijelaskan ke Bapak penyidik apa maksud Anda memposting bahwa dokter sudah masuk ke tahap sidik, sementara sampai saat ini masih dalam penyelidikan atau lidik. Jadi Anda seorang dokter, kalau dokter menyebarkan fakta berdasarkan data, tetapi yang dokter lihat Anda dugaannya menyebarkan hoax. Ya salah satunya yaitu dokter masih dalam tahap lidik, kok tiba-tiba diberitakan dokter di sidik, dan